Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu pada uh, acara seminar hasil pengabdian masyarakat serta penelitian diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Tak lupa terima kasih kami sampaikan secara besar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Gresik, khususnya LPPM yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga memberikan kesempatan kami untuk bisa mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Adapun judul dari pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan yaitu edukasi pencegahan penyakit demam berdarah dengan Brio atau briket organik pengusir nyamuk dan aromaterapi pada masyarakat desa Perunggahan Kulon Tuban. Adapun tim pengabdian masyarakat kami, saya sebagai ketuanya Pemdati Deka, dan anggota kelompok kami adalah ada Heri Purnama Pribadi, Maulidatul Karima dan Riantono. Adapun kami didanai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik, seperti itu. Kemudian izinkan kami menyampaikan latar belakang mengapa kami mengambil tema pengabdian masyarakat tersebut. Yang pertama, kami meninjau dari kasus demam berdarah yang ada di Indonesia sejak lama ya, sampai tahun 2021 ini ternyata juga mengalami peningkatan cukup signifikan, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini ya. Kemudian dari kasus demam berdarah yang ada di Indonesia khususnya tahun 2021 ini, kami ingin mengkaji lebih lanjut tentang itu. Adapun metode-metode yang telah disarankan oleh Kemenkes untuk pemerintah untuk mencegah tersebarnya penyakit demam berdarah tersebut yaitu dengan bisa menggunakan kelambu, kemudian menggunakan semprotan anti nyamuk ataupun memelihara ikan untuk memberantas larva nyamuk ya, atau bisa menggunakan tanaman penghalau nyamuk. Adapun tanaman penghalau nyamuk yang biasa digunakan untuk mengusir nyamuk ya, ada cengkeh, kunyit, serai, nilam, dan juga kenikir seperti itu. Namun pada pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini kami menggunakan tanaman serai dan cengkeh. Kami menggunakan kombinasi tanaman cengkeh dan serai karena kedua tanaman tersebut memiliki komponen senyawa aktif yang bisa menghancurkan sistem saraf maupun sistem pernafasan dari nyamuk dan serangga lainnya begitu. Kemudian setelah kami meninjau tentang tanaman pengusir nyamuk, salah satu cara untuk menghalau DBD atau mengurangi DBD ya, penyebaran DBD, dan kami juga melakukan survei bagaimana sebenarnya keadaan masyarakat di desa Perunggahan Kulon tersebut terkait tema yang akan kami angkat, di mana ketika melakukan survei kami temukan bahwa belum banyak yang mengetahui tentang penyakit demam berdarah. Kemudian juga belum banyak mengetahui tentang briket organik yang bisa dimanfaatkan untuk aromaterapi. Sehingga berangkat dari keadaan tersebut, maka kami ingin melakukan inovasi ya, pengabdian masyarakat, menyampaikan edukasi kepada masyarakat desa Perunggahan Kulon Tuban khususnya tentang briket, karena selama ini briket yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar konvensional maupun untuk aromaterapi, hanya untuk membakar gitu ya, untuk masak seperti itu. Sehingga dengan adanya briket yang kami kombinasikan dengan tanaman pengusir nyamuk, harapan kami kan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat desa Perunggahan Kulon supaya mereka bisa mengaplikasikan di rumah untuk bisa mencegah penyebaran penyakit demam berdarah. Seperti itu target kami ya, target pengabdian masyarakat kami. Kemudian adapun tujuannya selain memberikan edukasi tentang penyakit demam berdarah, kami juga ingin memberikan peningkatan ini, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah DBD secara mandiri, khususnya dengan pembuatan briket tadi ya, aromaterapi. Itu tujuan kami. Sehingga tujuan yang ketiga, kami mengharapkan bisa memberikan informasi bagaimana cara membuat briket yang benar kepada masyarakat desa Perunggahan Kulon Tuban, seperti itu. Kemudian realisasi pemecahan masalah yang telah kami lakukan. Yang pertama, pemberian motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang penyakit demam berdarah secara umum ya, paling tidak masyarakat bisa tahu demam berdarah gejala secara umum seperti ini.
Dan yang kedua, memberikan edukasi yang lebih tentang cara pencegahan dan tindakan preventif terhadap DPD. Ya, jadi setelah tahu gejalanya, paling tidak mereka tahu cara apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Yang ketiga, pendampingan gimana cara membuat brio. Kami menyebut produk kami adalah brio, briket organik yang terbuat dari bahan organik yang tidak disukai nyamuk, yaitu serai dan cengkeh. Nah, kemudian ketika melakukan edukasi, kan juga kita tim pengabdian masyarakat kami juga melakukan ini menggunakan alat peraga, yaitu menggunakan briketnya kita tunjukkan sehingga bisa mempermudah, oh seperti ini loh bentuknya briket yang sudah dikombinasi dengan tanaman serai maupun cengkeh. Kemudian untuk mencapai sasaran pengetahuan dari peserta atau masyarakat, kami menggunakan post-test dan pretest sehingga kita bisa tahu tolak ukur mereka terjadi peningkatan atau tidak ketika edukasi, sebelum edukasi dan setelah edukasi. Kemudian yang keempat, jadi kita memberikan semangat supaya mereka berdisiplin dalam menanggulangi penyebaran DPD di tengah pandemi, masa pandemi. Jangan sampai kita menambah penyakit baru begitu ya. Dan kita juga membagikan brio serta tungku pembakaran yang sehingga bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Jadi kita memberikan brio plus tungku pembakarannya seperti itu. Kemudian setelah realisasi pemecahan masalah, metode yang kita gunakan sebenarnya ya tadi sosialisasi, edukasi, penyuluhan, diskusi dengan para warga, pretest dan post-test itu. Selanjutnya, ini untuk pembuatan briketnya secara singkat ada tahap pencampuran. Yang dicampur apa? Yaitu serbuk arang dengan serai dengan perbandingan 50-50 ya. Kemudian dengan setelah dicampurkan serbuk arang dan serai, kita gunakan dua formula. Yang pertama serbuk arang dengan serai, yang kedua serbuk arang dengan cengkeh. Jadi kita punya brio 1 dan brio 2. Brio 1 kombinasinya dengan serai dan brio 2 kombinasi dengan cengkeh. Setelah dicampur, kita menambahkan bahan perekat di situ. Dimana bahan perekatnya ini kita pakai tepung tapioka dan tepung kanji bisa, tapi kita pakai tepung tapioka di sini. Kemudian pakai tetesan air tebu dan sedikit essence supaya bisa memperkuat aroma serai dan cengkehnya. Sedikit aja, beberapa tetes seperti itu. Kita gunakan perekat dan essence. Setelah dicampur, perekat dengan komponen tadi, kita pencetak adonan briketnya. Karena supaya bisa diaplikasikan di masyarakat, kita menggunakan cetakan berupa pipa paralon yang kita potong sehingga masyarakat pun bisa dengan mudah ya membuat secara mandiri di rumah. Sehingga kita pakai pipa paralon yang kita potong, sehingga kita masukkan komponen tadi, kita cetak seperti itu. Selanjutnya, setelah tercetak, maka kita bisa mengemasnya dalam sebuah tungku. Sehingga ini adalah hasil briket kami, brio 1 aroma serai, brio 2 aroma cengkeh. Jadi kedua brio ini ditaruh di tungku pembakaran sehingga kita diaplikasikan di rumah. Di dalam tungku tersebut bisa dibakar, jadi timbul aroma terapi sekaligus mengusir nyamuk. Begitu taruh tungku ya. Kemudian untuk hasil dari pengerjaan yang kami lakukan, yang pertama izinkan kami memberikan penjelasan tentang hasil dan pembuatan brio briket kami ya. Yang ini merupakan hasil dari pengayakan. Jadi arang yang kita pakai harus benar-benar dalam bentuk serbuk supaya bisa mudah dicetak dan bercampur dengan komponen lainnya. Kemudian setelah dicetak dalam bentuk serbuk, arangnya kita campur dengan komponen lainnya seperti serbuk arang, kemudian dengan tebunya, tetesan tebu, kemudian dengan tepung tapiokanya. Satu kita cetak, ini pakai paralon supaya mudah ya, kita cetak seperti ini, bentuknya tabung. Dan tepung tapioka dan air tebu ini berperan sebagai perekat, mempengaruhi nilai kalornya, nilai bakat dari briket tersebut. Jadi ukuran serbuk dan perekat penting untuk bisa mengetahui ini sifat fisik dan kimia brionya. Saya dilakukan uji nyala. Nah, kemudian ini adalah hasil briket kami. Nah, dari penampakannya brio 1 dan brio 2 ada perbedaan. Brio 1 lebih halus dari serai dan brio 2 lebih kasar dari cengkeh ya, karena memang susah terbuat cengkeh yang halus ya. Jadi mungkin pemakannya lebih kasar. Mereka juga punya perbedaan sifat fisik dan kimia. Jadi sebelum kita aplikasikan ke masyarakat, meskipun kita fungsikan untuk nyamuk ya, kita perlu uji dulu ini briketnya memenuhi standar atau tidak, seperti itu. Tapi kita mengujinya di luar sebelum kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi uji yang kita lakukan banyak, ada kerapatan, nilai kalor, hedonisme, dan kadar air.
Dari keempat uji ini, yang tidak memenuhi syarat adalah yang ini, uji kadar air, karena cukup tinggi di sini ya, karena proses pengeringan yang kami lakukan mungkin kurang sehingga kadar airnya masih tinggi seperti itu, sehingga asap dihasilkan nanti banyak. Nih, untuk kerapatan sudah masuk standar, nilai kalori juga cukup tinggi, dan uji hedonismenya ini juga bagus. Ketika kita bagikan ke para peserta dan diujikan di rumah masing-masing, ternyata responden menyatakan 80% dia menghasilkan aroma cengkeh dan serai, dan 90% menyatakan bahwa beliau mampu mengusir nyamuk. Jadi setelah ditaruh di beberapa spot tempat yang banyak nyamuk, ternyata mampu mengusir nyamuk cukup efektif. Nah, ini ketika kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung, peserta kita lakukan pada siang hari pukul 1, kemudian yang dihadiri oleh perwakilan 10 orang ibu-ibu. Karena pandemi, ini dilakukan ketika pandemi, jadi tidak boleh terlalu banyak yang datang, sehingga hanya perwakilan sebanyak 10 orang di salah satu rumah warga, tetap memakai protokol kesehatan ya ketika kami melakukan pengabdian masyarakat. Dimana dalam acara ini yang pertama ada pengisian pretest. Jadi kita membagikan pretest kepada para peserta sehingga kita bisa tahu tolak ukurnya pengetahuan mereka sebelum ada edukasi. Yang kedua, ada sosialisasi yang pertama tentang penyakit demam berdarah, ada penanganannya dan termasuk kawan-kawannya ya, pengertiannya, gejalanya kita sampaikan terlebih dahulu. Dan hasilnya para peserta antusias. Dari sebelum acara dimulai, ternyata mereka antusias untuk bisa bertanya. Sekitar 60% mereka aktif dalam diskusi tanya jawab. Nah, kemudian ini hasil pretest mereka untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta setelah diberikan edukasi bagaimana penyakit demam berdarah itu, kemudian bagaimana cara membuat briket, cara membuat briket organiknya seperti apa, mulai pencetakan dan lain-lain. Ini pretestnya ternyata hasilnya cukup ada yang beberapa yang rendah ya, jadi belum banyak peserta yang mengetahui tentang demam berdarah ataupun cara briket itu apa. Taunya mereka arang untuk memasak, tapi nggak tahu mereka cara membuat nilai guna lebih bagaimana. Itu hasil pretest. Namun demikian, setelah ada sosialisasi, edukasi ya, pendampingan dengan menunjukkan alat peraga berupa briket, ternyata kita melakukan post test ya. Setelah itu kita dengan pertanyaan yang sama, ternyata setelah melalui post test jadi peningkatan yang drastis, hampir 100%, beberapa komponen 100% meningkat dari awalnya. Ini membuktikan bahwa melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ini kita berhasil menyampaikan informasi tentang penyakit demam berdarah maupun membuat briket aromaterapi untuk mengusir nyamuk, kan terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta. Seperti itu hasil dari pengukuran tingkat pengetahuan kami. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama penyuluhan dan pelatihan tentang edukasi pembuatan briket pengusir nyamuk BRIO mendapatkan respon yang baik dari peserta. Respon yang baik, banyak yang bertanya. Kemudian sebanyak 90% peserta menyatakan setelah diuji di rumah masing-masing, kita pantau ulang ya, menyatakan bahwa 90% mampu mengusir nyamuk dan 80% memang mengeluarkan bau serai dan cengkeh seperti itu. Nah, dan terjadi peningkatan signifikan dari pengetahuan peserta setelah pretest ke post test banyak 37,5 sampai 100% peningkatan pengetahuannya. Jadi harapan kami dengan keberhasilan peningkatan pengetahuan tersebut bisa diaplikasikan oleh masyarakat, sehingga sarannya untuk pengabdian masyarakat selanjutnya mungkin bisa dilakukan secara kontinu, lebih intensif lagi, mungkin dengan aroma lainnya yang bisa mengusir nyamuk begitu ya, tidak hanya serai dan cengkeh. Jadi masyarakat bisa memvariasi, jadi multifungsi, bisa untuk mengusir nyamuk sekaligus untuk aromaterapi. Saya rasa cukup sekian hasil pemaparan dari pengabdian masyarakat telah kami lakukan di Tuban ya, kepada masyarakat Tuban tentang bagaimana cara mencegah demam berdarah melalui tanaman pengusir nyamuk. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami tentang pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Jika salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.